Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar IPS ya. Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat ya nak ya. Sebelum dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afaf wal ghina. Baik, anak-anak yang solihah, yang akan dibahas hari ini adalah tentang kerajaan Islam ya. Kalau minggu lalu tentang kerajaan Islam juga, tapi ini kelanjutannya ya, part 2. Oke, apa saja yang akan dibahas hari ini yaitu kerajaan Demak, kerajaan Banten, kerajaan Ternate Tidore, dan kerajaan Goa Tala. Kerajaan Demak yang pertama ya. Nah, kerajaan Demak ini kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa ya, ingat. Kerajaan Demak ini kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Sedangkan letaknya itu di mana? Kerajaan Demak letaknya di Bintaro, dekat muara Sungai Demak, bukan Bintaro sini ya, tapi di daerah Sungai Demak di Jawa ya. Nah, selanjutnya kerajaan Demak ini berdiri pada tahun 1478 Masehi ya. Pada tahun 1478 Masehi. Lalu kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah. Nah, ini Ibu tunjuk ya. Didirikan oleh Raden Patah. Gitu. Raden Patah ini, kerajaan Demak ini kan berdiri tadi sama Raden Patah ya, berdiri oleh Raden Patah setelah, ada kata setelahnya, setelah mampu menundukkan kerajaan Majapahit ya. Setelah mampu menundukkan kerajaan Majapahit, barulah berdiri kerajaan Demak. Jadi mana yang lebih dahulu, kerajaan Majapahit atau kerajaan Demak yang berdiri terlebih dahulu? Berarti yang berdiri terlebih dahulu adalah kerajaan Majapahit, baru Demak ya. Nah, kerajaan Demak dipimpin oleh beberapa raja. Di antaranya yaitu tadi kan pertama Raden Patah ya. Lalu siapa lagi? Ada Adipati Unus, Sultan Trenggono. Nih ya. Oke, bisa dilihat ya di video. Kita lanjut. Bukti kemajuan kerajaan Demak. Wilayah kerajaan Demak itu yang pertama semakin luas. Itu menandakan bahwa kerajaan tersebut mengalami kemajuan. Yang kedua, kegiatan perdagangan hingga ke Pasai, Malaka, dan Maluku dengan mengirimkan beras melalui pelabuhan Jepara dan pelabuhan Demak. Dan yang ketiga, bukti kemajuan yang ketiga adalah kerajaan Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa ya. Nah, si Raden Patah inilah yang menyebarkan Islam tersebut, lalu dibantu oleh para wali songo yang disebut 9 wali ya. Wali songo, songo itu kan 9, jadi artinya adalah 9 wali ya. Oke, kita lanjutkan. Nama-nama wali songo ada 9. Yang pertama Sunan Maulana Malik Ibrahim, yang kedua ada Sunan Ampel, yang ketiga Sunan Bonang, yang keempat Sunan Derajat, yang kelima Sunan Giri, yang keenam Sunan Kalijaga. Nah ya. Terus yang ketujuh Sunan Kudus, yang kedelapan ada Sunan Muria, bukan Muara ya, karena suka bacanya salah nih. Dilihat tulisan Ibu ya, Sunan Muria. Lalu yang ke-9 ada Sunan Gunung Jati. Nah, itulah 9 wali ya, atau sering disebut dengan wali songo. Kita lanjut. Peninggalan kerajaan Demak. Peninggalannya sekarang ya. Ada 3, yaitu Masjid Agung Demak, lalu Soko Guru atau Soko Tatal. Ini Soko Guru ini tiang penyangga di Masjid Agung Demak ya. Tiang penyangga di Masjid Agung Demak. Yang ketiga, makam Sunan Kalijaga. Makam Sunan Kalijaga. Jadi peninggalan kerajaan Demak ada 3. Pertama Masjid Agung Demak, yang kedua Soko Guru atau Soko Tatal, dan yang ketiga makam Sunan Kalijaga. Oke,
Selanjutnya Kerajaan Banten. Kerajaan Banten berdiri sekitar abad ke-16. Banten ini kerajaannya berdiri sekitar abad 16. Terletak di mana? Di ujung barat Pulau Jawa. Ujung barat Pulau Jawa ya. Nah, raja-raja di Kerajaan Banten ada Sultan Hasanuddin, ada Syekh Maulana Yusuf, ada Maulana Muhammad, ada Abdul Mufakir, lalu ada juga Sultan Ageng Tirtayasa, sama Sultan Abdul Nasar. Nah, itu nama-nama dari raja di Kerajaan Banten. Bukti kemajuannya, Kerajaan Banten itu maju. Puncak kejayaannya itu terjadi pada masa Sultan Ageng Tirtayasa ya. Jadi puncak kejayaannya Kerajaan Banten ini dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Bukti kemajuan yang kedua, pelabuhan Banten ini menjadi pelabuhan internasional ya, sehingga perekonomiannya maju. Dahulu Kerajaan Banten itu pelabuhan Bantennya menjadi pelabuhan internasional. Terus yang ketiga, wilayah kekuasaan Kerajaan Banten semakin luas. Jadi Kerajaan Banten kekuasaannya semakin luas. Nah, itu menunjukkan bahwa Kerajaan Banten itu pada saat itu maju ya, mengalami kemajuan. Peninggalannya ada apa saja? Ada Masjid Agung Banten, ada Benteng Spelwich, ada Meriam Ki Amuk ya. Masjid Agung Banten, Benteng Spelwich, dan Meriam Ki Amuk. Itu adalah peninggalan Kerajaan Banten. Sekarang kita masuk ke Kerajaan Ternate Tidore. Kerajaan Ternate Tidore berdiri sekitar awal abad ke-13 Masehi. Ingat ya, pada awal abad ke-13 Masehi. Terletak di mana? Di Maluku Utara. Ternate Tidore ini terletak di Maluku Utara. Nah, raja-raja di Kerajaan Ternate Tidore ini ada 4. Ada Sultan Zainal Abidin. Ini pendirinya ya, pendiri Kerajaan Ternate Tidore, Zainal Abidin, Sultan Zainal Abidin. Lalu ada Sultan Hairun, ada Sultan Babula. Nah, Sultan Babula ini dijuluki sebagai Raja 27 Pulau ya. Yang keempat disebut Sultan Nuku, ada Sultan Nuku. Oke, kita lanjut. Raja yang terkenal di Kerajaan Ternate Tidore yaitu Sultan Babula dan Sultan Nuku. Jadi cuma 2 ini yang terkenal ya. Yang terkenal adalah Sultan Babula dan Sultan Nuku. Nah, Sultan Babula ini raja 27 pulau ya. Bukti keberhasilannya dia bisa merebut benteng Portugis. Sultan Babula ini bisa merebut benteng Portugis, lalu memperluas kekuasaan sampai Mindanao, Bima bagian selatan, Papua bagian timur, dan Makassar bagian barat. Jadi merebut benteng Portugis dan memperluas kekuasaan. Yang kedua, Sultan Nuku bukti keberhasilannya yaitu memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Halmahera. Ya, kalau tadi Sultan Babula memperluas kekuasaannya dari Mindanao, Bima ya, Papua bagian timur sampai Makassar bagian barat, sedangkan Sultan Nuku memperluas wilayah kekuasaannya sampai ke Halmahera, Seram dan Papua ya, 3. Halmahera, Seram dan Papua. Peninggalan Kerajaan Ternate Tidore ada 3 yaitu Benteng Tore dan Tahula. Yang kedua Istana Kesultanan Tidore, Istana Kesultanan Tidore, dan yang ketiga Makam Sultan Babula. Makam Sultan Babula. Nah, sekarang kita akan bahas tentang Kerajaan Gua Talo ya. Kerajaan Gua Talo berdiri sekitar abad ke-16. Dia terletak, kalau Gua Talo ini di Sulawesi ya. Sulawesi Selatan. Gua Talo di Sulawesi Selatan. Raja yang terkenal di Kerajaan Gua Talo adalah Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin ini raja yang sangat gigih ya dalam melawan penjajah. Dia tidak mau diajak kerjasama, dia tidak mau. Nah, Sultan Hasanuddin ini dijuluki sebagai ayam jantan dari timur. Ayam jantan dari timur karena keberaniannya melawan Belanda. Oke, peninggalannya apa saja? Ada 3 juga, Benteng Fort Rotterdam, ada Istana Bala Lompoa, dan yang ketiga Masjid Katangka. Masjid Katangka ini dari Gua Talo ya, jangan dari Kerajaan Aceh. Masjid Katangka dari Kerajaan Gua Talo peninggalannya ya. Oke, kita
cukupkan materi hari ini Bu. Kalau ada yang nanya ada tugas nggak? Hari ini tidak ada tugas, cukup kamu baca lagi, dengarkan lagi yang Ibu jelaskan, ditonton lagi, disimak lagi videonya ya. Itu aja tugasnya. Kita cukupkan materi hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.